Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika kelas 11 TKRU dan 11 TPS M1 dan 2 pada minggu keempat meliputi submateri determinan dan input matriks. Untuk determinan matriks itu ada dua. Yang pertama itu adalah determinan matriks berurut 2 kali 2. Determinan matriks A itu ditulis det A, boleh juga ditulis seperti ini. Nah, misalnya diketahui ada matriks A itu elemennya A, B, C, D. Maka determinannya itu dirumuskan. Determinan A itu adalah AD dikurangi BC. A kali D dikurangi dengan B dikali C. Contohnya, kalian diminta menentukan determinan dari matriks A yang elemennya 3, negatif 2, 6, dan negatif 5. Dimasukkan ke rumusnya. Rumus determinan itu AD dikurangi BC, berarti 3 dikali negatif 5 dikurangi dengan negatif 2 dikali 6. Hasilnya yang ini negatif 15, yang ini negatif 12. Dituliskan seperti ini. Ini ada pengurangan ketemu negatif kan jadinya positif. Berarti jadinya negatif 15 ditambah 12. Hasilnya sama dengan negatif 3. Kedua itu untuk matriks berorder 3 kali 3. Misalnya ada matriks A, elemennya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini untuk menentukan determinan itu menggunakan metode Sarus. Metode Sarus itu seperti apa? Determinannya, matriksnya kita tulis kembali, kemudian matriks pada kolom pertama ditulis kembali A, D, G. Matriks elemennya pada kolom kedua juga ditulis kembali, hanya pada kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian cara menentukan determinannya, nanti startnya dari atas dikalikan seperti ini. A kali E kalikan I, jadinya AEI. Kemudian geser ke samping, B kali F kali G. Ini ditambah ya, BFG. Kemudian ditambah lagi dengan C kali D kali H. Jadinya seperti ini. Ini kalau sudah 3 kali, kemudian dikurung tutup. Kemudian dikurangi. Sekarang gantian dari bawah. G kali E kali C. Jadinya CEG ditambah dengan H kali F kali A. Jadinya AFH. Kemudian yang terakhir I kali D kali B, atau terbalik tidak apa-apa, B kali D kali I. Contohnya, kalian diminta menentukan matriks B yang elemennya itu 1, 2, 3, negatif 2, 0, negatif 5, 4, 2, 1. Caranya menentukan determinan, matriksnya ditulis kembali, kemudian elemen pada kolom pertama dan kolom kedua kita tulis kembali. Jadi seperti ini. Kemudian yang pertama kita kalikan dulu mulai dari atas. Berarti 1 kali 0 kali 1. Ditulis ini. Yang kedua kita geser 2 kali negatif 5 kali 4. Jadinya seperti ini. Geser lagi, berarti 3 kali negatif 2 kali 2. Sudah 3 kali dikurung tutup, kemudian ini dikurangi. Sekarang startnya dari bawah. 4 kali 0 kali 3. Jadi jadinya 4 kali 0 kali 3. Geser ke sini jadinya 2 kali negatif 5 kali 1. Jadinya ini. Yang terakhir 1 kali negatif 2 kali 2. Jadinya seperti ini. Ini jadinya 0. Yang ini jadinya negatif 40. Yang ini jadinya negatif 12. Yang ini jadinya 0. Ini negatif 10. Ini negatif 4. Jadinya yang ini seperti ini. Kemudian
dikurangi hasilnya yang belakang ini. 0 tambah negatif 40 tambah negatif 12 hasilnya sama dengan negatif 52. Kemudian dikurangi 0 tambah negatif 10 tambah negatif 4 sama dengan negatif 14. Ini min ketemu negatif, hasilnya nanti jadinya negatif 52 ditambah 14. Hasilnya sama dengan negatif 38. Untuk selanjutnya yaitu inverse matrix. Untuk inverse matrix itu simbolnya adalah A pangkat negatif 1. Apabila ada matriks A, elemennya itu A, B, C, D, maka inversnya itu rumusnya 1 dibagi determinan. Kemudian matriksnya A sama D itu letaknya ditukar, D-nya jadi di sini, A-nya jadi di sini. Kemudian B sama C letaknya itu tetap, tetapi dinegatifkan. Apabila ini positif berarti nanti diubah jadi negatif. Tapi nanti kalau apabila soalnya ini negatif berarti di sini berubah jadi positif. Kemudian untuk contohnya kalian diminta menentukan inverse dari matriks B yang elemennya negatif 5, negatif 6, 3, dan 4. Penyelesaiannya yang pertama kalian harus menentukan determinan. Karena matriks B berarti determinannya adalah determinan P. Rumusnya adalah AD dikurangi BC. A-nya negatif 5, D-nya 4, B-nya negatif 6, C-nya 3. Jadi jadinya seperti ini. Negatif 5 kalikan 4 sama dengan negatif 20, negatif 6 kalikan 3 sama negatif 18. Jadi seperti ini. Ini negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Jadinya negatif 20 ditambah 18 hasilnya sama dengan negatif 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan inverse. Rumus inverse-nya ini kita masukkan. Nah, determinan P itu kan sama dengan negatif 2 dimasukkan sini. D sama A letaknya ditukar. Berarti ini negatif 5 sama 4 letaknya ditukar, yang atas jadi 4, yang bawah jadi negatif 5. Kemudian yang miringnya ke sini itu dinegatifkan atau dipositifkan. Karena ini udah negatif 6 berarti ke sini jadi positif 6. Karena di sini positif 3 berarti di sini jadi negatif 3. Kemudian cara menghitungnya semua ini dikalikan 1 per negatif 2. Berarti hasilnya seperti ini. 4 kali 1 4 dibagi negatif 2, 6 dikali 1 6 dibagi negatif 2, negatif 3 kalikan 1 negatif 3 per negatif 2, negatif 5 kali 1 per negatif 2, jadinya ini 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2, 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3, ini negatif dibagi negatif hasilnya positif. Begitu juga untuk yang ini. Jadi hasilnya jadinya ini negatif 2, negatif 3, 3 per 2, 5 per 2. Sekian pelajaran matematika pada minggu keempat. Selamat belajar dan semangat terus.